Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ziaur Rahman, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Karawang. Dalam video kali ini, saya akan mempraktikkan percakapan sebagai supervisor. Praktik percakapan ini menggunakan alur supervisi akademik untuk pengembangan kompetensi coaching. Tujuan dari praktek ini adalah untuk melihat bagaimana seorang calon guru penggerak bisa mengembangkan kompetensi coachingnya ketika menjadi coach. Dalam video kali ini, saya dibantu oleh dua orang rekan calon guru penggerak, yaitu Pak Rijal Ansori SPD MPD sebagai coach dan Pak Kakak Koswara SPD sebagai coachi. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Pak Rijal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sehat Pak Rijal? Alhamdulillah sehat, Pak. Aduh, disubuhan euy. Sok mangga Pak, ngelut. Pina Sengaja ya Pak Rijal. ya, Aduh, sama aja, euy. Pak. Gua enggak. Nyantai bade kopi naon? Entos cekap. Iya. Aya lemper, Pak. Ya Pak Rijal ngobrol sakedap ah. Nuhun mangga, Pak. Oh, dina. Gini Pak Rijal, katanya Pak Rijal mau mempraktekkan sesi coaching, Pak, nanti, Pak. Nuhun, Pak. Besok apa hari ini, Pak? Besok, Pak. Besok. Cuman sebelum nanti Pak Rijal melaksanakan sesi coaching, Pak ya, saya mau menyamakan persepsi dulu nih Pak terkait apa yang akan dilakukan oleh Pak Rijal nanti. Jadi saya mau tahu dulu Bapak sebagai coach itu kira-kira target apa yang ingin dicapai pada praktik coaching nanti, Pak? Nah, mungkin ada beberapa hal, Pak, yang menjadi target saya gitu pada dalam coaching tersebut, Ya. yakni ingin menggali informasi tujuan utama dari coaching, selanjutnya mengidentifikasi terkait masalah yang dihadapi oleh coaching. Berapa lalunan, Pak? Nah, Terus? ulangnya Pak ya? Ya. Pertama, menggali informasi tujuan utama dari coaching. Ya. Selanjutnya, mengidentifikasi terkait masalah yang dihadapi oleh coaching. Ya, Pak. Terus ketiga, rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coaching. Dan yang terakhir yaitu komitmen dan tanggung jawab coaching gitu. Oh, saya bagus Pak. Kalau gitu, lalu kompetensi coaching yang apa yang ingin hendak Bapak kembangkan, Pak? Untuk pengembangannya yang pasti saya ingin diobservasi di bagian kompetensi saya dalam keterampilan yang berbobot gitu, Pak. Nah, gitu. Dalam kompetensinya pertama yaitu coaching bisa membuat solusi dan permasalahan yang coaching sendiri hadapi. Jadi saya hanya membantu memunculkan potensi yang sudah dimiliki oleh coaching gitu, Pak. Terus yang akan bisa menjadi solusi atas masalah dia sendiri gitu ke depannya tuh. Jadi hati-hati Pak ya, nanti ketika sedang menjadi coach jangan sampai Bapak langsung memberikan saran begitu saja Pak ya, karena itu berbeda dengan proses mentoring atau konseling Pak ya. Melainkan Bapak tadi seperti yang Bapak bilang harus digali potensi dari si coachingnya itu sendiri sehingga dia nanti bisa memunculkan idenya sendiri gitu Pak. Dengan tentunya tadi ya Pak, memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak ya. Bagus Pak, keren Pak. Selanjutnya kompetensi Bapak sendiri yang ingin saya amati itu yang mana aja Pak? Nantinya Pak. Pertama yaitu indikator ketercapaiannya ya Pak ya, yang akan diraihnya yaitu coaching mampu mencari solusi atas permasalahannya gitu Pak. Dan saya memiliki keterampilan coaching dengan baik gitu Pak. Nah, mungkin ya Bapak bisa mengamati dengan baik gitu Pak tentang nanti tanya jawabnya saya gitu Pak. Oke. Nanti saya coba lihat percakapan Bapak dengan coach seperti apa. Nanti punten Pak Rijal ya kalau saya nanti evaluasi apa ya. Kalau bagus ya saya bilang bagus, kalau misalkan kurang bagus saya lihat kurang bagusnya sebelah mana Pak ya. Oke Pak, semoga sesi coachingnya berjalan dengan lancar Pak. Amin. Ya Pak ya. Oke. Terima kasih Pak Rijal Pak. Ya sama-sama Pak, malah saya yang terbantu gitu kan. Intinya Bapak bisa mengarahkan saya gitu ya, baik atau benarnya untuk jadi seorang ini coach Pak ya. Mangga dilajeng Pak Rijal. Abi pada itulah pengawas.
Saya dengar kemarin Bapak telepon, mohon maaf ya Pak, nggak saya angkat gitu karena kemarin lagi rapat gitu. Mungkin Bapak ada pertanyaan buat saya atau ada keluh kesah Bapak gitu yang ingin Bapak sampaikan kepada saya gitu. Ya, saya minta waktu aja sama Pak Rijal. Saya mau ngobrol-ngobrol, boleh kan kalau ngobrol-ngobrol? Ya mangga Pak. Ya, mudah-mudahan dengan obrolan-obrolan nanti udah sedikit lega lah Pak Rijal, karena saya sedikit ada ganjalan nih untuk di sekolah Pak Rijal. Ya, permasalahannya tentang apa sih Pak yang mungkin bisa saya bantu gitu permasalahan tersebut? Jadi begini Pak Rijal, permasalahannya saya tuh kadang-kadang suka terlambat datang ke sekolah Pak Rijal, tapi nggak sering sih, tapi ke kepala sekolah sih nggak mempermasalahkan saya datang agak terlambat gitu, karena memang kepala sekolah juga tahu kalau tugas saya selain ngajar juga kan sebagai operator juga gitu, sebagai pembantu bendahara juga. Jadi mungkin kalau kepala sekolah itu sudah sudah tahu lah apa yang dari tugas saya gitu. Cuman permasalahannya ada beberapa salah seorang guru yang memang merasa saya tuh suka datang terlambat, disangkanya malas gitu Pak Rijal. Padahal kan kalau saya tuh bekerja nggak di sekolah saja Pak Rijal, kadang-kadang di rumah juga sambil begadang gitu, mungkin menyelesaikan laporan sampai malam gitu Pak Rijal. Jadi kalau guru yang itu menganggap saya sebagai guru yang malas gitu Pak Rijal. Jadi saya sedikit nggak enak lah gitu sama guru yang itu juga Pak Rijal. Ya berarti ya intinya mau Bapak kepala sekolah itu udah mengetahui bahwa tugas tambahan Bapak itu sangat full waktu ya Pak, ya, full time gitu ya. Tapi ya rekan Bapak tidak mengerti gitu ya, tidak memahami kondisi Bapak tersebut. Nah, dari masalah itu mungkin Bapak pernah menyampaikan gitu Pak ke rekan gitu bahwa saya itu habis mengerjakan ini kayak gitu, arkas atau segala macam seperti itu. Mungkin dari Bapak sendiri sudah pernah menyampaikan gitu Pak ke rekan? Sebetulnya nggak menyampaikan sih, cuman mereka juga ya tahu lah sebagai posisi saya sebagai operator sekolah juga yang harus memang data juga harus selesai, ada deadline-nya gitu. Kemudian untuk pembukuan segala macam, untuk angkatan segala macam juga ada, mereka sudah tahu lah gitu. Cuman mungkin mereka merasa iri gitu mungkin Pak Rijal, kalau saya harus datang pagi-pagi, kalau saya datang agak terlambat, kelas-kelas diam aja gitu Pak Rijal. Gitu Pak Rijal, ada seorang juga gitu Pak Rijal. Ya intinya mah tugas tambahan itu juga ya kewajiban Bapak juga gitu ya Pak ya. Untuk mereka juga kan sebetulnya gitu. Yang terpenting Bapak di kelas juga sering ini nggak Pak, terlambat nggak gitu? Kalau ke kelas saya nggak pernah terlambat, karena memang kelas saya bagian siang Pak Rijal. Jadi kalau saya datang pagi pun saya langsung mengerjakan pekerjaan yang harus tugas tambahan saya laksanakan gitu. Kalau mengajar sih alhamdulillah, karena saya kelas tinggi, karena kelasnya memang tidak tercukupi, jadi kelas saya itu masuknya emang siang gitu. Ya, yang terpenting mah komitmen dari kita ya Pak, sesuai dengan jadwal gitu ya. Yang terpenting sekarang mah ya pemahaman rekan kerja gitu ya Pak ya, supaya misalnya memahami Bapak gitu ya, dokter. Nah, rencana Bapak gitu ya gimana gitu supaya rekan itu bisa memahami kondisi Bapak gitu Pak? Apa tuh Pak yang bisa Bapak rencanakan gitu? Ya paling kalau saya sih memang selalu berusaha datang pagi sih, tapi karena memang setelah begadang, setelah subuh saya sering tidur lagi gitu. Cuman nggak terlalu sering, tapi ya pernah gitu kan, kadang-kadang saya juga perasaan istirahat saya kurang gitu kan, karena malamnya itu kan udah begadang, jadi setelah bangun subuh itu suka tidur lagi jadi ketika datang pagi kan harus 7:30, pagi-pagi saya kadang-kadang jam 8, nggak terlalu siang juga sih, karena memang kelas saya siang. Nah, mungkin kita udah tahu ya, yang terpenting mah ya tanggung jawab Bapak gitu di kegiatan belajar mengajar kan Bapak nggak pernah terlambat gitu ya Pak ya. Ya pastinya juga ya rekan Bapak juga akan memahami Bapak gitu kalau misalkan komitmen Bapak juga ada terus di kelas gitu. Tapi kalau misalkan datang
nggak datang pagi itu nggak masalah sih kalau misalkan nggak ada jam ya Pak ya. Tapi kalau misalkan ada jam tapi bapaknya nggak hadir itu kan jadi masalah gitu ya, karena kita melalaikan tanggung jawab kita gitu ya. Itu juga udah bagus itu untuk bapak untuk berkomitmen datang penuh waktu gitu. Nah kedepannya nih Pak, tanggung jawab bapak gitu ketika nanti ada tugas tambahan gitu ya Pak ya. Nah seperti itu mungkin rekan-rekan untuk bisa tahu gitu bapak, kondisi bapak kayak gitu. Nah bapak bisa menyampaikan seperti apa gitu Pak ke depannya gitu tanggung jawabnya. Kalau misalkan bapak disuruh sama bapak kepala sekolah nih ke luar kota atau kemana gitu, biasanya bapak suka menyampaikan juga ke rekan-rekan nggak gitu Pak, menginfokan atau macam gitu Pak? Kalau untuk menyampaikan sih saya kalau ada apa-apa selalu saya sampaikan di grup WA Gereja. Jadi mungkin hari ini ada kegiatan misalnya pendataan untuk calon penerima PIP gitu. Jadi saya harus upload. Terus kalau kemarin juga pas ketika awal-awal ajaran baru kan ada data residu yang harus diselesaikan, saya selalu sampaikan di grup sekolah. Jadi mereka tahu semua apa yang saya kerjakan gitu, apa yang saya proses. Jadi saya nggak pernah informasinya ke kepala sekolah, saya langsung di grup sekolah aja gitu Gereja bahwa hari ini ada kegiatan ini, terus hari ini harus selesaikan sampai di mana gitu. Jadi mereka pada tahu sebetulnya gitu. Ya kata saya sih sebenarnya bapak udah bagus banget ya Pak ya, berkomitmen juga gitu dari tugas bapak, tugas tambahan maupun tugas kewajiban bapak mengajar gitu. Ya mungkin untuk percakapan kali ini ya Pak ya, kita udah ada titik temunya ya Pak ya. Yang terpenting bapak udah bisa berkomitmen gitu dari tanggung jawab bapak sebagai guru dan juga sebagai tanggung jawab sebagai operator juga gitu ya Pak ya. Ya mungkin ada yang dipertanyakan lagi Pak mengenai ini. Sudah sih Gereja, jadi ada tambah pencerahan buat selalu menginformasikan kepada guru apa yang saya laksanakan. Yang terpenting kita saling menginformasikan aja ya Pak ya untuk terkait tugas-tugas tambahannya gitu ya Pak ya. Siap Gereja. Ya terima kasih Pak. Terima kasih juga Gereja sudah mendengarkan keluh kesah saya. Sedikit terima terima kasih. Sama-sama Pak. Mari. Assalamualaikum Pak Rijal. Hujan euy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sehat Pak hujan Rijal. Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah hujan Pak Rijal. Di Perum saya mah geus aduh udah pada kering. Itu banjir. Alhamdulillah tidak Pak. Alhamdulillah ya Pak. Mudah-mudahan hujan kali ini membawa keberkahan Pak ya. Amin, amin. Oke Pak. Terima kasih Pak sudah melakukan sesi coaching tadi Pak ya. Saya lihat semuanya sudah berjalan dengan baik Pak. Dari mulai tadi kan sebagai coach ada tujuan yang sudah disampaikan, yaitu ingin menceritakan permasalahan ya Pak ya, bahwa dia katanya tadi sering terlambat datang ke sekolah yang padahal bukan sengaja terlambat ya Pak ya. Iya. Boleh saya review lagi ya Pak ya. Tapi karena memang melakukan tugas lain di luar jam mengajar ya Pak ya. Cuman memang ada guru yang tadi sayangnya tidak memahami gitu. Tidak memahami kondisi dari si coach tersebut ya Pak ya. Entah tidak memahami atau memang sirik Pak ya. Nggak tahu nih kenapa ya. Ya mungkin sirik ya, karena ada keistimewaan gitu ya. Iya mungkin karena padahal kalau dihitung kan memang si waktu kerjanya justru malah lebih banyak. Beliau si coach ya Pak ya dibandingkan teman-teman yang lain yang tapi mungkin tidak terlihat Pak ya. Tadi juga saya sudah lihat ternyata si coach sudah memunculkan idenya Pak ya, bahwa solusinya adalah dengan selalu menginformasikan itu, karena kata kuncinya adalah komunikasi Pak ya. Oke Pak, overall udah baik Pak. Yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang Bapak sudah tetapkan tadi di awal ketika berbicara dengan saya, apa yang sudah Bapak lakukan Pak? Yang pasti saya lakukan adalah mendengarkan dengan baik Pak
apa yang disampaikan oleh coach gitu. Selanjutnya ya istilahnya saya tuh menangkap kata kunci dari pernyataan coach tersebut gitu Pak. Iya benar Pak. Karena itu prinsip-prinsip dari proses coaching ya Pak ya. Mendengarkan dengan baik. Terus tadi saya juga sudah lihat Bapak hadir secara penuh, mendengarkan aktif, selalu mereview masalah-masalah si coach ya Pak ya. Oke, sudah bagus Pak. Bolehkah saya menyampaikan hasil observasi saya Pak ketika melakukan coaching tadi Pak? Silakan Pak ya. Tadi sebelumnya sudah saya review di awal ya Pak. Semuanya sudah berjalan dengan baik Pak. Alur tirtanya itu sudah tercapai dari mulai tujuan, terus ini identifikasi Pak ya, terus rencana dari si coachnya sendiri sudah muncul, dan tanggung jawab apa yang akan dilakukan oleh si coach itu sudah bagus Pak. Alhamdulillah Pak. Menurut Bapak potensi apa lagi Pak yang ingin dikembangkan ke depannya sebagai seorang coach Pak? Yang terpenting sih saya pengennya mengembangkan yaitu membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak kepada si coach. Setuju Pak. Ya terus lanjut yaitu memberdayakan si coach juga Pak untuk kedepannya bisa menggali apa gitu yang fokusnya ke depan yang terbaik buat dia. Kalau menurut Bapak tadi sudah cukup menggali tidak Pak? Ya beliau juga sudah menggali Pak gitu. Ada jawaban dari beliaunya sendiri yaitu membuat komitmen. Terus dilanjutkan yaitu beliau juga istilahnya menyampaikan ke rekan-rekannya bahwa beliau ada tugas tambahan nih di sini. Itu juga udah bagus Pak. Benar. Artinya menjaga komunikasi dengan baik Pak ya. Oke. Baik Pak, selanjutnya kapan kita bisa melakukan percakapan untuk merefleksi kembali kompetensi yang ingin Bapak kembangkan ke depannya Pak? Ya, mungkin bulan depan Pak. Bulan depan aja. Ya. Oke, sudah PKKS ya Pak ya? Ya, PKKS dulu Pak. Benar, setuju Pak. Oke Pak, terima kasih atas waktu dan kesediaannya Pak. Semoga Bapak nanti menjadi coach yang lebih luar biasa lagi Pak. Dan bisa mengikuti jejak teman-teman yang lain yang sudah mahir dalam sesi coaching. Terima kasih Pak Rijal ya. Sama-sama, malah saya yang terima kasih Pak. Ini ya, Pak, ya. udah bantu. Enggak Pak, mau ada pengawas lagi Pak? Ayo.